Yesus. Sebelum duduk boleh salam minimal 5 orang saudara sambil katakan Tuhan memberkati luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Haleluya. Well, selamat datang di Zion Church of Christ. Saya senang bisa menyambut kehadiran saudara. Saya percaya bahwa segala hal yang baik Tuhan sediakan. Kita sudah ada di minggu yang kedua di bulan yang kedua di tahun 2026. Tentunya sepanjang tahun 2026 ini kita punya tema 1 tahun berbicara mengenai Christ at the center. Jadi tempatkanlah Yesus, kita mau belajar menempatkan Yesus menjadi pusat dalam kehidupan kita. Bahwa kesukaan kita, bahwa kegembiraan kita itu hanya karena Yesus. Ketika kita menempatkan Yesus menjadi pusat dalam kehidupan kita, maka segala sesuatunya akan menjadi luar biasa di dalam kehidupan ini. Dan di bulan Februari ini saudara, tema kita 1 bulan berbicara mengenai identity atau identitas. Dan identitas orang percaya itu tidak pernah ditemukan saudara. Tapi identitas orang percaya itu diberikan. Itu sebabnya media sosial begitu maraknya, orang berlomba-lomba posting di sana karena mereka berusaha mencari identitas mereka. Mereka berusaha untuk menemukan identitas mereka pakai media sosial. Tapi sesungguhnya identitas itu bukanlah ditemukan. Tapi identitas itu diberikan, Tuhan yang kasih. Tuhan yang berikan kepada kita identitas. Dan ini menjadi menarik sekali ketika kita memahami tentang identitas ini. Dan saudara yang kasih Tuhan, di hari ini judul yang saya bawakan tentang minyak dan anggur tidak bisa dirusakkan. Judul ini akan terhubung dengan identitas. Karena memang 1 bulan ini kita berbicara mengenai identitas. Makanya minyak dan anggur dikatakan tidak bisa dirusakkan. Ini berbicara tentang anak-anak Tuhan orang percaya di tengah goncangan yang terjadi di akhir zaman. Kita buka dulu ayatnya di dalam Wahyu 6 pada ayat yang ke-6. Yuk sama-sama dengan saya kita baca ayat ini. 3, 2, 1 ya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Nah kalau kita mencermati pemberitaan mancanegara, kita bisa melihat di sana bahwa terlihat jelas eskalasi ketegangan antar negara terus meningkat. Kita juga melihat bahwa dunia seakan bergerak menuju titik yang semakin rapuh. Isu penyerangan Amerika dan penculikan Presiden Venezuela. Lalu ada ketegangan, demonstrasi besar di Iran yang berhadapan langsung dengan rezim yang berkuasa. Sehingga datanglah ancaman Amerika Serikat untuk melakukan serangan terhadap Iran yang ditanggapi, dibalas dengan ancaman kami akan mengadakan serangan nuklir bila mana wilayah kedaulatan kami diganggu oleh Amerika. Ini menjadi sinyal serius bagi stabilitas global. Di sisi lain saudara, rencana Amerika Serikat untuk mengambil alih Greenland dengan alasan Denmark membuka peluang bagi Rusia dan Cina untuk memperluas pengaruhnya. Rencana Amerika ini memicu ketegangan reaksi keras dari NATO sehingga langkah ini dipandang sebagai ancaman terhadap kedaulatan. Membuat negara-negara Eropa mulai menyusun ulang strategi dan pertahanan perang mereka. Dan situasi yang memanas ini turut yaitu mendorong negara yang ada di Asia, Korea Utara untuk semakin memperkuat persenjataan dan kesiapan militernya. Kenapa? Karena kalau itu sampai terjadi atas Venezuela, bisa terjadi juga atas negara Korea Utara. Nah kenyataan yang mengkhawatirkan ini dunia pada tahun 2026 ini saudara ingat baik. Kita ini di 2026 sedang digoncang dengan ancaman perang dunia ketiga. Belum lagi katanya ada virus masuk lagi 2026 ini. Apa namanya? Virus apa? Iya, itu virus pasti orang Jawa, Nipah namanya. Ya saudara ya. Jadi Anda bisa lihat di sini begitu banyak ketegangan orang. Belum lepas trauma kita dari COVID-19, ada lagi rencana akan adanya virus baru lagi. Nah saudara, dari hal-hal tersebut kita dapat melihat di sini. Bila mana dalam keadaan yang baik, semua orang berharap keadaan baik. Ekonomi stabil, semua orang akan terlihat kuat. Tapi ketika kondisinya terjadi ancaman yang seperti tadi kita sebutkan, ancaman itu terjadi saudara. Kira-kira efeknya apa yang terjadi ketika perang dunia ketiga terjadi? Harga-harga kan melonjak naik gila-gilaan. Mungkin makanan jadi sulit. Kesehatan dengan virus yang ada terganggu, keamanan juga menjadi tergoncang. Tapi saudara, ketika terjadi goncangan, baru muncul identitas sejati manusia mulai kelihatan di situ. Teman saya pernah bilang begini, untuk tahu orang itu aslinya seperti apa, coba ajak naik gunung.
ketika naik gunung orang baru kelihatan apakah orang itu egois atau dia suka tolong orang. Karena naik gunung itu susah saudara. Bawa diri kita sendirinya susah, bawa barang kita susah, kaki kita juga akan banyak bergerak dan lelah. Dan teman kita mungkin bisa mengalami sesuatu, misalkan kakinya mungkin sakit, barangnya mungkin keberatan dan lain sebagainya. Nah di gunung itu biasanya orang lebih memilih untuk nolong dirinya sendiri. Nah makanya akan kelihatan aslinya seseorang pada waktu ada di gunung. Dia orangnya identitasnya seperti apa. Sama dengan hal ini saudara yang kasih Tuhan. Makanya Wahyu 6 ayat 6 ini berbicara tentang masa yang sangat gelap. Kalau kita baca dari teks ayat ini. Tapi yang menariknya di tengah segala goncangan, nanti saudara buka di rumah, bukan hanya ayat 6, tapi dari ayat 1 sampai ayat 17. Coba saudara cek satu perikop itu deh saudara. Itu ada ke-6 materai, satu persatu dibukain. Dan semuanya ketika dibukain, itu isinya bencana semua saudara. Dari materai 1, materai 2, materai 3, terjadi kegoncangan yang luar biasa di dunia ini. Tetapi menariknya saudara, di tengah segala kegoncangan tersebut, ya ini kan materai yang ketiga nih, Wahyu 6 ayat 6 ini. Ketika itu dibukakan saudara, tetapi ada satu perkataan yang muncul di Wahyu 6 ini. Janganlah rusakkan. Ayatnya tidak berkata begini, tenanglah dunia, amanlah dunia. Oh bukan, tapi ayatnya berkata, kalian boleh merusak semuanya, tetapi, sama-sama katakan apa? Janganlah rusakkan minyak dan anggur. Ini bukan sekedar perintah ekonomi. Tapi ini yang tadi dari awal saya bilang, minyak dan anggur adalah identitas orang percaya. Amin. Jadi kita tuh gak perlu cari tahu identitas. Cukup kita dengar kata Tuhan. Tuhan yang berikan identitas kita. Bahwasanya identitas kita adalah minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Nah kita mau belajar lebih dalam lagi dari teks Wahyu 6 ini saudara. Yang pertama, konteks Wahyu 6 ayat 6 itu berbicara tentang krisis dunia. Ketika krisis, barulah identitas orang diuji di sini. Ya kan? Karena ayat ini muncul saudara, kapan munculnya? Yaitu ketika saat kuda hitam dilepaskan. Agak sedikit horor ya gambarnya ya. Ini pada waktu kuda hitam ini dilepaskan, dia naik kuda hitam dan dia membawa timbangan saudara. Artinya gambar ini memberi petunjuk tentang apa? Tentang kelaparan. Tentang apa lagi? Tentang inflasi ekonomi yang ekstrim. Dan juga tentang ketidakadilan ekonomi yang terjadi atas dunia ini. Dan dalam Wahyu 6 ayat 6 tertulis lagi perkataan tentang apa? Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Nah, kata sedinar itu bicara tentang upah orang satu hari kerja. Gambaran dari teks ayat Wahyu 6 ayat 6 ini, upah orang kalau di breakdown, satu hari orang kerja upahnya cukup hanya untuk beli secupak gandum atau 3 cupak jelai. Nah, apa itu secupak dan apa itu 3 cupak dalam Alkitab? Kata secupak itu berasal dari bahasa Yunani artinya koinix, yaitu takaran biji-bijian pada zaman Romawi. Jadi 1 koinix itu sama dengan 1 liter. Perkiraannya antara 0,9 sampai 1,1 liter. Tergantung sumbernya, jatah makanan itu bicara tentang jatah makanan. Gandum 1 orang dewasa untuk 1 hari. Itu dia. Sedangkan kata 3 cupak jelai berarti 3 koinix atau kira-kira 3 liter jelai. Apa bedanya gandum sama jelai? Saya jelaskan sama saudara. Gandum itu makanan orang kaya saudara. Kita nggak makan gandum ya. Indonesia makanannya adalah beras. Gandum digambarkan itu makanan orang kaya, sedangkan jelai itu makanan orang kelas bawah, bahkan pakan ternak saudara. Anda bisa lihat di sini bedanya. Jadi upah orang 1 hari kerja hanya mampu untuk beli 1 liter gandum atau 3 liter jelai. Di sini menariknya. Oke, agar lebih jelas, saya coba bawa ke dalam perhitungan yang logis di Indonesia. Upah minimum regional diambil aja yang paling rendah ya, di Jawa Barat. Kalau di Jakarta 5 jutaan. Saya ambil di Jawa Barat, bukan karena saya tinggal di Jawa Barat, bukan ya. Tapi kita mau ambil yang paling rendahnya saja. 2.317.000 per bulan. Oke. Nah kalau mau cari di perharinya berapa? Berarti UMP bulanan dibagi 25 hari kerja. Itu di luar weekend, hari yang efektif ya.
Jadi 2.317.601 dibagi 25 dapatlah angka 92.704. Jadi antara 92.000 sampai dengan 93.000 itu upah harian. Nah, digambarkan dari teks Wahyu pada pasal 6 berarti uang 92.000 itu dipakai buat beli 3 liter beras, kan 3 cupak jelai, 3 liter beras misalkan seperti itu. Saya mau tanya sama saudara, seliter beras sekarang sih berapa sih ibu-ibu? Coba boleh tanya saya, kasih tahu saya. Berapa seliter beras? Masih ada 13.000? 13.000 kualitas gimana? Saya beli 5 kilo 80.000 ya saya. 80.000. 5 kilo 80.000. 3 liter itu 2,5 kilo saudara. 2,5 kilo. Jadi kita bisa melihat bahwa separohnya berarti masuk di angka 40.000. Jadi kalau mau masuk angka ini 13.000, ini berarti beras yang kualitasnya di bawah, betul ya? 13.000. Iya, siapa yang pernah waktu COVID terima beras gratis dari RT-nya, kelurahan? Wah, mantap. Ada? Saya dapat. Siapa lagi yang bersama dengan saya dapat? Oke, di belakang tua juga dapat. Oke. Yang lain? Oh, makan stik terus ya. Amin. Puji Tuhan. Ya, selama COVID ya luar biasa, saudara. Itu beras, saudara, beras yang dikasih dari pemerintah gratis. Wih, luar biasa, saudara. Kenapa? Karena beras sama kutu saingan, saudara. Dan saya panggil anak saya, Keisha. Saya panggil Noel. Saya bilang sama dia, sini bantuin saya. Saring coba, saya terima saudara, saya mau tahu rasanya gimana. Kita coba saring semuanya, oke. Dan saya nggak buang, saya nggak tolak gitu ya. Saya terima dan saya cobain makan. Dan puji Tuhan saudara, makan beras seperti itu ternyata hidup juga sampai hari ini. Betul saudara, saya nggak tewas gitu saudara, tetap sehat. Kalau saudara lihat anak saya di belakang gede-gede tuh saudara, ya berarti sehat kan ya saudara. Walaupun makan yang beras kelas seperti itu saudara. Jadi kalau kita gambarkan 13.000 saja, berarti satu hari itu beli 3 liter, upah harian 39.000 baru beli beras. Kira-kira saudara kalau masak nasi di rumah sehari berapa liter? Ada 3 liter? Nggak nyampe. Mungkin berapa cup? 5 cup. 5 cup itu berarti 800 gram, betul ya? Berarti nggak nyampe seliter ya? Satu kali saudara bikin. Jadi Anda bisa lihat di sini. Baru beli beras doang 39.000. Dari upah tadi 92.000. Belum beli lauk. Oke. Belum beli bensin. Oke. Belum bayar wifi. Oke. Belum lagi saudara listrik tadi. Oke, apa lagi? Belum lagi beli air. Token dan lain sebagainya. Satu lagi. Belum lagi beli bulu mata, saudara. Nah itu dia, ya kan? Belum lagi saudara harus ke salon, pasang rambut dan lain sebagainya. Ya kan? Dan satu lagi saudara yang paling mengerikan. Yang paling mengerikan, bikin deg-degan adalah cicilan. Nah itu dia saudara ya. Jadi Anda bisa bayangkan kesulitannya luar biasa ini Bapak Ibu. Di zaman yang disebutkan yang akan terjadi. Artinya manusia hidup di batas minimum saudara. Ini krisis pangan. Ini inflasi ekstrim dan manusia hidup hanya untuk bertahan dari hari ke hari. Yang pada akhirnya harga beras ini nggak bakalan stabil sudah segitu aja. Akan naik terus. Ini tujuannya. Dunia ingin terarah seperti itu. Di tengah segala kegoncangan ekonomi. Di tengah segala ketakutan perang, ancaman dunia, perang dunia ketiga. Di tengah ancaman virus penyakit dan lain sebagainya. Saya menarik. Keluar muncul satu kata ini. Yaitu kata-katanya. Jangan rusakkan minyak dan anggur. Maksud Tuhan apa? Tuhan sedang berkata begini. Di tengah segala kerusakan. Tapi ada satu kelompok yang tidak boleh diperlakukan sama dengan dunia. Itu sebabnya Anda dan saya diberikan statusnya adalah minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Katakan amin. Mari kita lihat lebih dalam lagi saudara. Ketajaman dari bahasa aslinya ini, mari kita lihat. Kalau dari bahasa aslinya, anggur itu disebut dengan elaion. Oinos. Anggur itu oinos. Kata oinos itu tidak berarti cuma minuman anggur. Tapi dalam Alkitab, oinos itu berbicara sukacita perjanjian. Minum anggur itu bersukacita saudara. Orang menikah harus ada anggur, itu tanda
sukacita. Jadi anggur itu gambar sukacita. Orang benar itu selalu bersukacita. Yesus berkata, barang siapa makan tubuhku, minum darahku. Dia mengangkat apa? Anggur. Anggur itu bicara darah korban. Jadi ada pengorbanan yang telah menggantikan dosa dan kesalahan Anda. Dan bicara mengenai anggur, itu mengenai kehidupan yang mengalir. Orang kalau kecelakaan, biasanya akan ditransfusi. Transfusinya apa? Darah. Kenapa? Karena paling banyak saudara, tubuh kita ini membutuhkan darah saudara. 3 liter kalau nggak salah. Kalau sampai kita habis atau kurang darahnya, maka kita akan mati. Berarti kehidupan itu mengalir. Setiap kali anak-anak Tuhan disebutkan sebagai engkau disebut anggurnya Tuhan, engkau disebut sebagai miliknya Tuhan, berarti kehidupan Tuhan selalu mengalir di dalam kehidupan Anda. Makanya anggur itu bicara tentang relasi, itu perjanjian antara Tuhan dengan umatnya. Kalau Tuhan udah janji, dia nggak mungkin batal. Bilang amin dulu nih. Kita bisa batal. Tapi Tuhan kalau udah buat janji, dia pegang sampai selama-lamanya. Berarti umat Allah, kita orang percaya, bukan sekedar orang Kristen yang diselamatkan, tapi kita adalah umat perjanjian. Ingat baik, yang buat janji Tuhan buat kita. Bukan kita yang janji sama Tuhan, tapi Tuhan yang buat janji. Disinilah membuat kita setia sama Tuhan, karena Tuhan setia, kita setia. Karena Tuhan baik, kita baik. Karena Tuhan sayang, kita bisa menyayangi. Amin. Nah, berikutnya, kata minyak, elaion. Elaion itu berasal dari akar katanya elaia. Itu disebut dengan pohon zaitun. Nah, bicara mengenai pohon zaitun di dalam Alkitab, itu bicara mengenai apa? Urapan. Zaitun itu bicara mengenai Roh Kudus. Zaitun itu juga bicara mengenai penyertaan ilahi. Zaitun juga bicara mengenai pengkhususan. Masih ingat? Imam kalau mau dipilih untuk bertugas di bait Allah, mereka harus dicurahkan minyak. Kenapa? Karena mereka dikhususkan, mereka dipisahkan. Tugas mereka khusus buat melayani Tuhan. Saudara, Anda yang disebut dengan minyak zaitunnya Tuhan, berarti saudara dikhususkan sama Tuhan. Haleluya. Berarti hidup Anda bukan untuk dunia, tapi hidup Anda buat Tuhan. Makanya minyak tidak bisa dipisahkan daripada identitas orang yang diurapi. Jadi kalau kita selalu tiap hari, kita minggunya selalu saya ajarin saudara bawa pulang minyak. Karena memang identitas orang yang diurapi ya gak bisa lepas dari minyak saudara. Amin. Gak bisa lepas. Anda diurapi berarti Anda dikasih minyak. Pengurapan Tuhan ada bersama dengan kita. Setan takut akan hal ini. Dan saya sudah buktikan berkali-kali. Bagaimana roh jahat gentar, roh jahat takut buat orang-orang yang diurapi. Dan saya sudah buktikan saudara. Bahkan ketika pengurapan untuk jasad aja, jasad juga perlu diurapi dengan minyak. Sehingga saya selalu bikin tantangan begini saudara. Kalau di rumah Anda setelah jasad ini saya urapi, masih ada penampakan orang yang meninggal, berarti saya pendeta yang pembohong, saya pendeta yang tidak benar. Jangan dengerin saya lagi. Saya bilang begitu saudara. Dan terbukti, setiap kali saya udah urapin, saya tanya lagi sama keluarganya. Ada penampakan gak di rumah? Gak ada. Gak ada penampakan apa-apa. Karena memang saudara, orang yang udah meninggal tidak lagi jalan-jalan di bumi. Tapi kalau masih ada yang nongol-nongol segala macam, itu setan menduplikasi saudara. Tapi buat jasad yang diurapi dengan minyak, setan tidak bisa menduplikasi. Amin. Nah, ketika kata yang tadi dikatakan jangan dirusakkan dalam bahasa Yunaninya disebut dengan me adikeses. Artinya apa? Kata tidak dirusakkan ini. Itu berarti saudara yang disebut minyak dan anggur tidak boleh dilukai. Dunia ini tidak bisa melukai. Tidak boleh melukai orang-orang yang sudah dikhususkan Tuhan. Tidak boleh merugikan mereka. Tidak boleh memperlakukan mereka dengan tidak adil. Itu saudara. Dan ini adalah kata-kata hukum dan moral. Apa yang dikatakan oleh Tuhan ini adalah bicara mengenai otoritas sorgawi yang membatasi kerusakan. Dahsyat ya. Kerusakannya terjadi, dengar nih. Tapi dibatasin gitu saudara. Gak bisa ke sini. Masih ingat Mazmur 91? 1.000 orang? Berapa dikit? 10.000? Terjadi kan yang rebah kiri kanan? Tapi kamu cuma ngapain? Kamu cuma lihat dengan mata kamu. Berarti ada apa? Ada yang jaga ini. Ada pagar. Dibatasi kerusakannya. Poin yang ketiga. Identitas sekarang orang percaya. Orang percaya itu identitasnya disebut
kebun anggur, dan pohon zaitun. Nah kalau di dalam perjanjian lama, kebun anggur itu di dalam Yesaya 5 ayat yang ke-7. Mari kita lihat dulu sebentar. Dikatakan sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel. Berarti saudara dan saya disebut sebagai kebun anggurnya Tuhan. Pernah lihat kebun anggur? Siapa yang pernah lihat kebun anggur? Tahu nggak saudara kebun anggur? Nah, cara bangunnya gimana? Kebun anggur itu pasti dikasih pagar, saudara. Dipagarin. Terus cara membangun, cara menanam kebun anggur itu harus dirawat, saudara. Berarti Anda yang disebut kebun anggur, berarti Anda dijagain tuh, dipagarin. Terus apa? Di-maintain sama Tuhan. Amin dulu nih. Kesehatanmu di-maintain, oke? Makanmu hari-hari, hidupmu, jalan dan lain sebagainya, semuanya dipagarin sama Tuhan, dirawat sama Tuhan. Terus ada apa? Ada perlindungan sama. Kebun anggur itu pasti dilindungin. Dan kebun itu buahnya menghasilkan untuk Tuhan. Nah berarti saudara yang identitasnya disebut sebagai kebun anggur Tuhan, hidup saudara adalah untuk memuliakan Tuhan. Engkau berbuah buat Tuhan. Amin. Kau melakukan kebaikan, apapun yang kau buat, ada firman Tuhan berkata, lakukan segala sesuatu seperti buat Tuhan. Engkau kerjalah bukan buat bosmu, tapi buat Tuhan. Engkau membangun rumah tangga, suami mengasihi istri karena engkau mengasihi Tuhan. Istri hormat sama suami karena engkau hormat sama Tuhan. Rumah tangga pasti aman deh. Kalau tahu formatnya, bahwa masing-masing yang kita lakukan bukan buat diri kita, tapi untuk Tuhan. Saya selalu ingatkan buat Anda yang menikah atau yang akan menikah. Ini sebuah istilah. Tergila-gilalah dengan orang yang tergila-gila sama kamu. Jadi kalau kamu jatuh cinta, bucin sama dia, tanya balik, dia bucin gak sama kamu? Kalau dia biasa-biasa aja, better gak usah diterusin. Iya dong. Saya waktu pacaran, ya ini ya, nostalgia sedikit. Waktu sama istri saya sama dia, tiap hari pengennya ketemu. Dia pengen ketemu saya pengen ketemu dia. Saya jatuh cinta terus sama dia. Begitu terus, saya pengen terus ketemu dia. Dia pengen terus ketemu saya. Jadi kita gak pernah bosan. Terus menerus. Gak pernah tuh kalau saya datang, ngapain sih lu datang terus, udah pulang sono, capek gue ngeliat muka lu. Aduh gawat saudara. Kalau masih pacaran, udah dibuat begini saudara, waduh gawat ini modelnya. Makanya saya kalau ketemu dengan menti atau calon yang akan menikah, saya tanya, dia sayang sama kamu gak? Dia tergila-gila, kamu tergila-gila sama dia? Iya. Dia tergila-gila sama kamu gak? Ya kayaknya biasa aja sih, membucin loh. Bahaya, ini bahaya. Mesti dua-duanya. Jadi pastiin orang yang Anda tergila-gila dengan dia juga tergila-gila dengan saudara. Amin. Nah berarti saudara harus ingat di sini saudara, kalau saudara adalah kecintaannya Tuhan, saudara juga pasti akan mencintai Tuhan luar biasa. Itu pasti, karena Tuhan yang melakukan. Nah identitas kita ini bukanlah korban zaman saudara, ya namanya zaman begini pastor, ya namanya keadaan begini, bukan. Tapi identitas kita adalah kita dimiliki sang pemilik kebun anggur. Nah tadi kebun anggur identitasnya, tapi kita juga disebut sebagai pohon zaitun. Kita pohon zaitun yang menyenangkan di perjanjian lama di dalam Yeremia 11 ayat 16. Bahkan kitab Hakim-Hakim, zaitun itu dipakai untuk menyenangkan Tuhan. Zaitun itu untuk dipakai apa? Untuk memuliakan Tuhan. Kalau Yeremia 11 ayat 16 berkata, pohon zaitun yang rimbun, elok dipandang mata, pernah Tuhan menamai engkau. Berarti Tuhan menamai saudara. Pohon zaitun yang hijau, elok buahnya. Artinya apa zaitun saudara? Zaitun itu tanaman yang tahan musim kering, saudara. Saya ke Israel, di Bukit Zaitun itu, di Getsemani itu, ada sebuah tempat yang dipagarin, saudara. Dipagarin dan tidak boleh orang masuk. Ternyata di situ ada pohon zaitun besar yang usianya menurut Rabi 3.500 tahun. Dan masih berbuah. Berarti zaitun itu hidupnya panjang. Kalau saudara disebut sebagai pohon zaitunnya Tuhan, berarti hidup saudara panjang, saudara. Amin. Bahkan juga semakin tambah usia, Anda semakin produktif. Itu bicara zaitun. Saya berdoa Anda tambah usia tidak bikin rempong ya. Tambah usia Anda semakin produktif.
cara berpikir Anda produktif, cara berkata-kata Anda produktif, cara Anda terhubung dengan orang lain juga produktif. Amin. Bukan jadi batu sandungan, ya. Ingat baik di sini. Nah, berarti identitas di dalam Tuhan itu tidak rapuh oleh krisis yang ada. Berarti kita panjang nih, disebutkan sebagai jaitunnya Tuhan. Nah, sekarang yang keempat, bicara tentang jaitun itu bicara tentang Getsemani. Karena tadi saya katakan Getsemani, berarti lihat di sini, Getsemani dan Bukit Zaitun. Gambarannya saudara, ketika situasi terjadi, itu ada penekanan di situ. Identitas anak-anak Tuhan itu pasti ditekan. Tapi ketika ditekan identitas kita sebagai anak Tuhan yang diurapi, yang keluar bukanlah kata-kata yang negatif atau sikap yang negatif. Tapi yang keluar adalah urapan yang keluar dari diri kita. Kata Getsemani itu artinya itu alat pemerasan minyak zaitun. Yesus itu suka ada di Taman Getsemani, saudara. Dia sering berdoa di sana. Dan dia berdoa di sana, Yesus menyerahkan dengan doa seperti ini. Masih ingat doanya? Biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Nah, kekristenan juga demikian, saudara. Kita menyerahkan segala kehendak kita di hadapan Tuhan. Bahkan Yesus sebelum dipermuliakan, dia diperas dulu. Dan terbukti ketika Yesus berdoa, keringatnya menetes seperti darah. Itu tingkat tinggi, saudara. Itu tingkat stres yang sangat tinggi. Saya yakin saudara dalam stres yang Anda hadapi pernah sampai keringat keluar darah? Belum. Pasti nggak ada, saudara, ya. Tapi ini yang sudah ditanggung oleh Yesus. Jadi buat saudara ingat baik, ketika ada peras terjadi atas hidup saudara, tenang. Yesus sudah kasih kekuatan untuk saudara bisa melewati itu semuanya. Jadi ketika ada tekanan jangan mundur. Kenapa? Karena Yesus sudah mengalami terlebih dahulu dan Tuhan kasih jalan keluarnya buat setiap kita. Nah, dari Bukit Zaitun itulah saudara, Yesus naik ke surga. Ya, Zakaria 14 berkata, Yesus akan turun lagi di Bukit Zaitun. Nah, saudara bisa lihat di sini berarti zaitun itu bicara simbol mesianik dan itu simbol daripada identitas umat Tuhan. Jadi identitas saudara dan saya anak-anak Tuhan aman. Sekali lagi saudara, ingat baik, kerusakan akan terjadi. Jadi kita jangan berdoa begini, oh Tuhan buat dunia aman. Enggak, karena kita Wahyu sudah ngasih tahu, kerusakan pasti terjadi. Tapi ada perkecualian buat orang yang punya identitas minyak dan anggur. Nah sekarang korelasinya, kan kita setiap hari Minggu nih terima tubuh darah Yesus. Yang kelima nih, puncaknya identitas. Dan tubuh darah Yesus, apa hubungannya? Ini jadi yang menarik nih, bahwa tubuh dan darah Yesus yang kita terima, ini menjadi gambaran kenapa identitas kita aman. Kalau kita lihat dalam Yohanes 6 ayat 54, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dikatakan ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Berarti saudara, dari teks di perjanjian baru ini, bicara anggur yang kita minum, yang setiap hari Minggunya kita lakukan, yang setiap hari juga kita terima tubuh darah Yesus, itu berbicara mengenai darah perjanjian. Jadi saudara dan saya adalah orang-orang yang ada di dalam darah perjanjian. Yang namanya darah perjanjian itu tidak bisa dirusakkan. Yang namanya darah perjanjian itu kekal sampai selama-lamanya. Berarti tidak ada unsur atau kuasa apapun di bawah kolong langit ini yang bisa memisahkan Anda dari kasih Kristus. Sampai selama-lamanya Anda dikasihi Tuhan. Nah, bicara juga minyak artinya apa? Itu bicara urapan Roh Kudus. Berarti identitas orang percaya itu tidak ditentukan oleh kondisi dunia yang sedang terjadi saat ini. Tetapi sudah ditetapkan identitasmu oleh pengorbanan Yesus. Setiap orang yang percaya pada Yesus, identitasmu sudah aman di dalam Tuhan. Dengan kata lain, setiap kali kita terima tubuh dari Yesus, kita diingatkan begini saudara. Dunia bisa kekurangan roti, tapi anak-anak Tuhan hidup dari roti hidup. Dunia bisa kekurangan makanan, tapi Yesus berkata, tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Dalam Yohanes pasal 6. Jadi Anda dan saya adalah aman di dalam janji yang Tuhan telah tetapkan. Dan yang terakhir, yang keenam saudara, tentang identitas di tahun ini 2026. Berarti bicara mengenai tema identity, itu bukan sekedar untuk pengakuan iman. Tapi itu berbicara tentang ini saudara, identitas kita. Siapa kita pada saat nanti harga-harga mulai naik. Siapa kita saat dunia kacau. 7 hari
listrik padam. Misalkan. Kan darurat itu kan sebenarnya bukan cuma listrik padam, betul gak sih? Keadaan darurat bukan cuma listrik padam, betul gak sih? Gunung meletus itu darurat gak? Banjir longsor darurat gak? Darurat. Perang dunia ketiga darurat gak? Darurat. Jadi kalau misalkan anak-anak Tuhan bersiap-siap, boleh gak? Boleh gak? Boleh lah. Ya gak apa-apa lah. Saudara jangan lantas menghakimi, wah gak benar tuh segala macam. Tiap orang itu punya pendapatnya masing-masing, saudara. Namanya situasi darurat. Oke, kalau kita memang mau standby di rumah, ya sudah. Kalau saudara mau taruh duit saudara di berangkas juga nggak apa-apa. Taruh di bank sekian juta saja, di berangkas saudara simpan juga buat sewaktu-waktu ada hal darurat, saudara masih bisa pakai cash dan lain sebagainya. Itu apakah suatu bentuk ketakutan? Bukan. Anak-anak Tuhan boleh bersiap-siap gak? Boleh dong. Nggak ada masalah. Kita nggak usah menghakimi pendapat orang dan lain sebagainya. Kalau itu menurut saudara perlu, it's okay nggak apa-apa. Yang penting siapa kita nih. Identitas kita pada waktu terjadinya hal yang darurat tadi. Siapa kita pada waktu dunia kacau. Atau siapa kita saat sistem runtuh misalkan di sekitar kita. Ini penting. Karena Wahyu 6 ayat 6 berkata, dunia pasti digoncang. Ingat dulu nih, dunia pasti digoncang. Sama-sama katakan dunia pasti digoncang. Saudara nggak bisa berdoa Tuhan agar buat aman, dunia aman. Saudara baca lagi Wahyu 6. Wahyu 6 itu malahan materainya dibuka. Kekacauan akan terjadi. Tetapi identitas orang percaya itu dibatasi oleh perintah Allah sendiri. Hello. Sehingga penutupnya dikatakan jangan rusakkan minyak dan anggur, ya itu udah pasti. Buat orang-orang yang percaya Tuhan Yesus, Anda dan saya. Kita aman, kita terjagai. Ada batas. Ada pagar, identitas Anda tidak bisa diserang oleh si jahat tadi. Jadi paham ya, bahwa kekacauan pasti terjadi nggak di dunia ini? Pasti. Jadi saudara jangan, aduh gimana ya, tenang. Saudara harus lihat kata-kata Wahyu 6 dengan benar. Jangan rusakkan minyak dan anggur. Karena minyak dan anggur adalah apa tadi? Identitas siapa? Identitas saya dan saudara, identitas orang benar, identitas orang percaya. Yang kasihan siapa? Kalau bosmu belum percaya Tuhan. Yang kasihan siapa? Tetanggamu yang belum ngerti ini. Yang kasihan siapa? Keluargamu yang belum ngerti ini. Tapi buat kita yang sudah ngerti ini, oh aman kita, amin. Tenang kita. Karena ketenangan Tuhan buat di dalam diri kita. Berarti kalau jangan rusakkan minyak dan anggur itu adalah identitas, berarti saudara adalah kebun anggurnya Tuhan. Berarti saudara adalah pohon zaitunnya Tuhan. Kalau Anda adalah kebun anggur Tuhan, pohon zaitun Tuhan, berarti saudara dan saya hidup oleh darah dan hidup oleh urapan Kristus. Bilang amin lagi nih. Anda dan saya hidup oleh darah Kristus. Anda dan saya hidup oleh urapan Kristus. Gak ada orang bisa berhasil kalau bukan karena diurapi, saudara. Halo? Makanya saya kasih tahu sama saudara, godaan begitu banyak. Tuhan kasih urapan buat kita agar apa? Agar kita saling membangun satu dengan yang lain. Kita domba, saudara. Domba itu berkomunitas. Selalu bertemu, berkumpul, saling menguatkan. Masalahnya banyak orang berpikir begini, dengan adanya media online, kita dimudahkan, bisa ibadah dimanapun juga. Betul. Tapi saudara harus pahami, masalahnya kita nggak bisa bentengin diri kita sendirian. Kita perlu teman-teman kita. Kita perlu komunitas, saudara. Kita perlu teman-teman ngingetin kita lagi. Halo? Kita tuh selalu digoda sama daging kita. Entah dibikin males lah, entah dibikin stres lah, entah dibikin benci orang inilah, marah sama si itulah dan lain sebagainya. Ada aja. Nah kalau saudara nggak di dalam komunitas, Anda akan bisa dirontokkan, diserang sama diri saudara sendiri. Dan di sini penting, kalau saudara punya identitas rusak, jangan rusakkan minyak dan anggur, saudara terjaga dan dipagari. Setan itu licik, saudara, super licik. Setan itu penuh dengan strategi. Dia punya kapabilitas untuk menjatuhkan orang dan lain sebagainya. Tapi iblis itu hanya bergerak sejauh Tuhan mengizinkan dia, saudara. Iblis itu terbatas. Tetapi Anda dan saya, kita hidup di dalam Tuhan yang tidak terbatas. Karena itu saudara, krisisnya boleh menggoncang dunia. Tapi identitas minyak dan anggur orang percaya itu tidak akan pernah dapat dirusakkan. Yang percaya katakan amin. Setannya boleh kelihatan serem banget saudara. Tapi lihat baik-baik, sinar Tuhan membatasi. Kamu hanya bisa merusak di sana, tapi kamu tidak bisa merusak di sini. Minyak dan anggur
tidak dapat dirusakkan. Siapa yang percaya identitasnya minyak dan anggur di tempat ini boleh angkat tangan saudara. Saudara tidak akan pernah dirusakkan. Iblis tidak berkuasa menjatuhkan Anda. Hiduplah sebagai anak Tuhan. Hiduplah bergerak dalam urapan Tuhan. Jangan biarkan engkau ditentukan identitasmu oleh kata-kata orang. Apapun yang dilabel oleh mereka, lupakan. Label mereka tidak berlaku. Hanya perkataan Tuhan yang bisa terjadi bagi kehidupan saudara di dalam dunia ini. Pegang baik-baik akan janji yang Tuhan sediakan bagi kehidupan saudara. Mari kita bangkit berdiri, datang sama Dia. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna, oh, Kaulah sukacitaku. Bersuka dalam-Mu, Yesus, Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara